Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Liza Famalia. Nah, kali ini saya akan mendongeng tentang kisah Korun. Di dunia ini, setiap orang pasti mau hidup serba berkecukupan, apalagi memiliki harta yang berlimpah ruah. Namun, harta hanyalah sekedar harta yang hanya memberikan kebahagiaan di dunia. Harta yang dimiliki selama di dunia tidak akan ada artinya di akhirat, melainkan amallah yang menjadi perhitungan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beginilah kisah Korun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Korun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Korun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Kepandaian Korun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir, atau bisa disebut juga karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Korun justru menjadi pendukung Fir'aun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu untuk menafkahi anaknya yang banyak. Lalu suatu ketika Korun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Korun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Korun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayang, keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Korun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah membuatnya lupa dengan Sang Pemberi. Pernah dikisahkan Korun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Korun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak. Ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya itu tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Nah, pada saat Korun itu diberikan harta oleh Allah, janji Korun itu untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dilupakan, dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan.
Sosok Qarun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut atau malah mengkhianati. Dari sikapnya tersebut sudah jelas bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab Qarun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta yang bergelimang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Qarun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah paling baik akhlaknya, yaitu tawaddu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qarun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 23 dan 24 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan ketenangan yang nyata kepada Firaun. Namun Firaun, Haman, dan Qarun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Sikap sombong lain yang diperbuat Qarun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Ketika itu Qarun diminta zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas apa sih yang dipikirkan Qarun itu? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu didapat dari hasil kerja keras dan usahanya yang tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran kisah Qarun ini menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pelit dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qarun itu sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cobalah untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi, harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat. Namun amalan baiklah yang menuntutmu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.